Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Jagat Misteri. Di masa pandemi kali ini, kebanyakan orang pasti membutuhkan yang namanya uang. Tapi semua lini kehidupan, lini penghasilan, kebanyakan rata-rata terdampak akibat pandemi. Namun ada satu hal yang coba dilakukan oleh salah seorang narasumber kita yang memberikan ceritanya kepada saya, yang bagaimana cara mendapatkan uang tanpa terpengaruh oleh pandemi. sebut saja nama narasumber kita sebagai Pak Joko. Dengan niat yang emang udah dikuatkan dalam hati, Pak Joko nekat pergi ke daerah selatan dari Semarang. Pergi ke sana hanya untuk mencari burung, yaitu burung gagak. Burung yang terkenal sebagai pertanda kehadiran makhluk gaib di tanah Jawa. Dengan penuh keyakinan dan kemantapan, Pak Joko membeli seekor burung gagak. Ternyata harganya lumayan mahal, menguras kantong sampai 2 juta. Tapi itu mungkin Pak Joko berpikir akan sebanding dengan apa yang akan didapatnya nanti. Akhirnya dengan uang pinjaman, Pak Joko membeli 2 ekor burung, bukan 1 ekor, tapi 2 ekor burung gagak, yang mana 1 ekornya itu dibeli seharga kurang lebih 2 juta. Jadi 4 juta hanya digunakan untuk membeli burung gagak tersebut. Akhirnya semua persiapan dilakukan oleh Pak Joko, dan tepat ketika tengah malam, Pak Joko bersama temannya membuat sate dari burung gagak tersebut. Tak ada keanehan ketika burung itu disembelih kemudian disate dibakar, enggak, tak ada keanehan sama sekali. Tepat ketika jam 11 malam, menurut cerita Pak Joko, tiba-tiba angin berhenti bertiup. Semuanya seakan hening. Ya emang kampung kami emang terletak di tengah hutan ya, jadi keheningan seperti itu biasa. Tapi ada yang aneh, tak ada suara serangga, tak ada suara binatang malam sama sekali. Tiba-tiba Pak Joko dikejutkan. Ada sesosok makhluk besar yang tiba-tiba saja sudah melangkai rumahnya. Bayangkan, rumah Pak Joko dilangkai oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut duduk di atas genting Pak Joko. Dan kemudian datang lagi makhluk lainnya dengan ukuran yang tidak kalah besar, duduk di atas pohon kelapa. Ternyata sate gagak yang dibuat oleh Pak Joko dan temannya mengundang beberapa jenis makhluk halus yang biasa kita kenal dengan nama genderuwo. Dengan rasa takut, Pak Joko tetap saja menyuruh temannya untuk mengipas daging tersebut, sampai akhirnya kurang lebih 3 sosok makhluk yang berukuran hampir sama datang. Mereka semua membawa sebuah karung yang Pak Joko yakin itu isinya uang. Dan salah satu dari makhluk tersebut mulai bertanya, "Apa yang kamu jual?" Seperti itu kurang lebih, dengan suara berat. Dengan suara berat ditanya. Pak Joko bilang, "Aku jualan sate." Kemudian salah satu makhluk tersebut bertanya, "Sate apa yang kamu jual?" gitu. "Sate yang membuat kalian semua suka," begitu jawab Pak Joko. Akhirnya mereka mulai bertanya, "Bolehkah kami membelinya?" Seperti itu menurut cerita Pak Joko. Dan Pak Joko mematok satu porsinya seharga 450 juta. Iya, sangat untung sekali jika dilihat tadi hanya kurang lebih dengan modal 4 juta. Tapi entah kenapa ada yang salah, mungkin dengan ritual yang dijalani atau apa, ketika genderuwo tersebut hanya memandang sate tersebut tanpa mau mengeluarkan uang. Ketika mulai terdengar suara ayam berkokok, pertanda tengah malam telah lewat. Ketika genderuwo tersebut pergi tanpa terjadi adanya transaksi. Dengan penuh kecewa, Pak Joko karena kehilangan uang kurang lebih 4 juta tadi, mulai berpikir, apa ada yang salah dengan ritualku, atau mungkin ada yang kurang dengan syarat-syaratku. Ya, itulah sedikit cerita dari Pak Joko, yang menurut kata Pak Joko itu mungkin satu-satunya pesugihan yang tidak memerlukan tumbal uang. Tinggal kalian berani mencoba apa tidak, karena kalian akan bertemu sosok yang benar-benar sangat menyeramkan. Sekian Jagat Misteri malam ini, sampai jumpa di lain cerita.